merupakan keberkahan, keselamatan, kemuliaan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Salam terutama kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sampaikan tuntunan Rasulullah mungkin untuk bisa melaksanakan umrah itu salah satu juga negara yang insya Allah paling Islami, paling agamis ya. Karena apa? Ada satu riwayat bahwa orang Indonesia itu termasuk yang tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat, tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Rasulullah, tetapi yang sangat merindukan dan sangat cinta kepada Rasulullah. Sehingga banyak majelis-majelis taklim, banyak pondok-pondok pesantren yang ada di negara kita, dan banyak majelis-majelis sholawat yang semuanya untuk merindukan Rasulullah. Bapak Ibu hormati, saya kira pertemuan halaqah pondok pesantren ini sangat penting dan sangat luar biasa untuk mensinergikan dan menyatukan harapan kita, harapan Pak Menteri Agama dan juga Pak Kakanwil, mungkin sudah disampaikan oleh yang tadi mohon maaf, bahwa kita merindukan pondok pesantren kita adalah pesantren yang ramah anak, pondok pesantren yang ramah, yang kalau saat ini dikatakan yang kita didik, kita laksanakan bukan dengan cinta. Jadi kemarin kita juga mengikuti arahan Pak Menteri Agama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, bahwa esensi ajaran agama itu sebenarnya rasa cinta kasih. Jadi bagaimana kita bisa mencintai sesama, termasuk dalam hal jargon utama atau prioritas utama adalah ekoteologi. Itu adalah bagaimana kita memperlakukan sesama itu dengan penuh cinta. Cinta sesama manusia, cinta manusia dengan alam lingkungannya, cinta manusia dengan Tuhannya. Kalau semuanya didasari rasa cinta, tidak didasari rasa suudzon dan kebencian, hidup ini akan terasa aman, nyaman, dan ayam antrem. Dan insya Allah disinilah untuk menebarkan rasa cinta kasih sama kita. Di pondok pesantren itu mengajarkan bagaimana kita mencintai sesama dalam arti yang positif ya, dalam arti kasih sayang. Bagaimana diajarkan untuk mencintai lingkungan, mencintai alam semesta ini, sehingga dalam saya berpikir juga kalau manusia punya ekoteologi, punya cinta terhadap alam, saya yakin musibah di Sumatera mungkin tidak terjadi. Itu secara logika ilmiahnya gitu. Kenapa? Karena itu terjadi karena apa? Karena ada orang yang merusak alam ya. Ada illegal logging yang merusak alam, sehingga air yang diturunkan oleh Allah ini tidak bisa diserap, tidak bisa dihambat oleh tanaman-tanaman yang ada, sehingga menjadi banjir yang begitu dahsyat seperti itu. Maka ini juga kita perlu bersyukur di daerah kita khususnya ya, di negara kita ini umumnya seluruh tadi kan dalam keadaan yang aman. Semoga selalu diberikan ketentraman, keamanan dan kenyamanan, musibah tidak terjadi di lingkungan kita harapannya ya. Itu semua kalau apa? Kalau kita hidup didasari dengan rasa cinta tadi. Karena sampai begitu mencontohkan, kalau kita cinta itu, misalkan kita mau nyoklet daun saja itu harus izin. Itu karena mereka juga makhluk Allah, ciptaan Allah, dan semuanya kata beliau kalau selidiki secara ilmiah dan dengan alat yang sangat modern itu, katanya semua makhluk ini jangan dikira bahwa podium ya atau meja itu benda mati, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Sehingga tidak sepantasnya kita mencederai, kita merusak mereka. Maka kalau kita ingin memanfaatkan harus dengan izin ya, kira-kira gitu. Dengan mohon izin ya. Kalau orang semua bisa berperilaku dan berpikir seperti itu, insya Allah akan aman, tentram negara kita. Anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah semua. Ya, karena itu dalam tajuk ini bahwa mungkin ini dari ibu-ibu atau calon ibu itu yang akan menjadikan generasi kita akan soleh atau solehah, itu biasanya akan dimulai dari ibu. Karena ibu adalah yang mendidik awal, memberikan bahasa, baik itu bahasa agama maupun bahasa
susila apapun itu pertama dimulai dari seorang ibu. Meskipun kadang ibu itu juga yang menjadi musuh pertama dari anak-anaknya kadang ya. Tapi saya kira nggak ada ibu yang memusuhi anak itu, tetap dengan cinta kasih, dengan apapun bisa akan dicintai dan dikasih anak-anaknya itu secara hati. Saya kira mungkin itu, mohon maaf ya karena kondisi yang tadi saya matur sehingga tidak bisa mengikuti dari awal. Tapi saya yakin dari kegiatannya akan memberikan satu makna yang sangat luar biasa dan positif kepada generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan. Kita berharap bahwa anak-anak kita betul-betul yang tadi mencintai sebagaimana prinsip dari ekoteologi yang disampaikan oleh Prof. Nasar itu. Jadi cinta anak yang atau nanti generasi yang cinta terhadap sesama manusia, cinta terhadap alam semesta dan lingkungannya, juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita mencintai Allah ya kita selalu melaksanakan apa yang menjadi dawuh-dawuh dan perintah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita begitu. Mohon izin karena tadi belum dibuka tadi oleh Pak Yai Ansori ya. Maka monggo kita buka bersama-sama halaqah pesantren revitalisasi pendidikan karakter pesantren ini angkatan yang pertama gitu, dengan memohon bimbingan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dan ketidaksiapan kami. Semoga sebagaimana sematur Allah selalu memberikan keberkahan dan ridho kepada kita semua. Terima kasih, kami cukupkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.